security dan seterusnya. Ya, malam ini adalah kuliah perdana untuk Biometric Intelligence Project, jadi mata kuliah di Magister Sains Data, di mana ini mata kuliah yang pilihan tetapi juga menarik karena pemanfaatannya banyak di berbagai bidang ya. Nah, seperti biasa kalau pertemuan saya pertama itu biasanya saya yang ngurusin, itu berurusan dengan administrasi, kemudian RPS-nya, tujuan perkuliahan, begitu. Nah, mungkin dosen-dosen juga kadang ada yang menambahkan, tapi kita akomodir saja ya, karena perkembangan atau interest dosen kadang-kadang berbeda-beda, tapi paling tidak untuk kepentingan minimal kita harus punya tujuan pembelajaran, terus capaian pembelajaran lulusan, in English itu learning outcome ya. Toolnya mau belajar apa sih di biometric intelligence itu. Nah, itu pengetahuan, analisis, dan keterampilan khusus. Nah, desain ini semoga cocok di level Magister Sains Data ya, karena CPL itu untuk magister itu biasanya menurut cara nasional itu disebut capaiannya itu tingkat magister, jadi level 8. Jadi ada level lebih dari sisi menganalisis gitu. Ya. Oke. Nah, dari situ kemudian dibangun CPMK namanya ya, capaian pembelajaran mata kuliah apa saja menurut CPL yang ingin capai, begitu kita desain ada 6 ya. Karena itu base project, jadi ada mengidentifikasi permasalahan biometrik yang relevan. Ya, nanti biometrik itu gimana ya? Face recognition, fingerprint matching, voice recognition. Ya, misal paling yang sederhana kalau kita buka HP kadang-kadang pakai fingerprint ya, punya kita gitu toh. Tidak bisa tangan orang lain. Itu contoh di mana yang sudah sering muncul. Ya, tadi kami bicarakan misalnya kalau QR gimana ya? QRIS ya, QRIS yaitu itu data digital tapi dia digital, jadi tidak menyangkut dengan biometrik. Jadi bukan data biometrik. Itu misalnya seperti itu. Kemudian merancang pipeline data collection, pre-processing, feature extraction, modeling, evaluasi untuk data biometrik. Ya, jadi proses ini sebetulnya sama ya, pipeline ini dalam ketika kita coding ya ngoleksi data, kita pre-processing, kita lihat datanya yang ada miss enggak, yang ada salah ya atau missing value atau NaN begitu ya, not arithmetic number begitu ya. Kemudian bagaimana performanya, itu ada beberapa kata ukuran, akurasi, ya metriknya VAR, FRR, ROC, dan AUK, ya. Metodenya machine learning dan deep learning pada data biometrik gitu ya. Kemudian mengintegrasikan ada aspek etika, privasi, keamanan dalam perancangan sistem biometrik. Nah ini yang penting ya. Kemarin ada kuliah security ya, security oleh nama mata kuliahnya saya lupa ya, dengan Prof Adi. Security intelligence Ibu. Oh ya, security intelligence. Oke. Nah ini di sini ya, karena ini mata kuliah baru maka kita desain teamwork, ada 4 dosen yang terlibat sehingga semuanya belajar. Di PTI juga baru ada 4 yang lain saling beririsan ya, juga belajar. Seperti biasa teman-teman juga harus ada semacam project yang dilaporkan, yaitu bentuk artikel gitu ya. Kemudian ini yang dari CPMK itu
apa hubungan yang CPL tadi mana saja ya, itu kepentingan apa kurikulum gitu. Nanti yang teman-teman yang tertarik dosen Harveli ini harus berurusan juga semacam ini ya. Kalau ini untuk kepentingan akreditasi gitu ya. Kalau untuk kepentingan konten ya mungkin hanya sampai di learning outcome begitu. Ya, kalau di apa internasional seperti Harvard, Stanford, saya lihat-lihat mereka tidak mengenerate ya OOBE dalam kurikulumnya gitu. Oke. Nah, kemudian ini urutan sub materinya apa saja ya, materi atau topik sub CPNK tadi. CPMK-nya tadi sudah disebutkan, tapi ada sub CPMK ya toh. Sub CPMK terkait CPMK yang mana? Nah, di sebelah kanan 1, 5, 1, 2, 2, 5, 2 dan seterusnya. Ya, jadi kita ikutin saja. Jadi seharusnya materinya itu kalau mau ideal ya yang di sebelah kolom ketiga ini ya, ini harus kalau mau mencermati belajar apa sih saya biometrik itu kata-kata di sini nih bisa nggak mempelajari atau menjerit, oh ini sudah, oh ini kira-kira tentang begini ya gitu. Ya, terutama jadi ini sekilas itu gabungan machine learning, deep learning, tapi juga untuk data biometrik, itu sederhananya ya. Nah, ini urutan apa kegiatannya ya. Kalau 2 SKS ya mungkin efektif itu 14 minggu begitu ya. 14 minggu. Nah, ini CPMK sama sub CPMK apa keterkaitannya ini di sini ya. Thank God kita punya ChatGPT, punya apa ya. Di salah satu sisi itu sangat membantu seperti ini karena itu permintaan administratif. Jadi juga ada yang lain ya punyanya Pak Elon Musk itu Grok kalau nggak Grok gitu. Silahkan coba ya, saya belum coba. Tapi sama fungsinya ya, sama fungsinya. Nah, referensinya itu ini saya sudah tulis seperti ini tuh artinya saya sudah menelusur, sudah ada di Drive. Ya, saya taruh begitu. Dan ini bukunya udah lengkap ya. Artinya ada di Drive, Advance ini juga ya, teman-teman mungkin Prof. Adi minta baca, saya kurang tahu ya. Jadi ini rujukan dari Prof. Adi. Bukunya ini saya telusur dari apa yang disarankan dari ChatGPT. Begitu. Kemudian ini referensi yang tiap referensi itu untuk apa saja ya. Jadi dari ChatGPT memberikan isian atau menjelaskan isiannya kalau mau belajar cepat ya dari jurnalnya ya. Nah, biasanya kita tuh banyak bisa mengenali perkembangan keilmuan itu dari jurnal yang sifatnya reputasi. Yang Q1, Q2 itu ya di Science Direct gitu ya. Nah, itu kita tahu oh sampai di mana perkembangannya. Oh ini ada join Jordi. Mungkin sekali-kali Jordi bisa nge-share caranya mendapatkan apa perkembangan keilmuan ini ya Jordi ya. Apa itu pakai tadi yang disebutkan ya cabang-cabangnya. Jadi kalau ingin mengembangkan keilmuan di sains data yang apa di bidang ini itu sepertinya sangat luas ya, sangat luas perkembangannya. Ya, ini beberapa buku, jurnal begitu ya yang di atas tadi tentang apa saja paling tidak saya mencari 10 tahun terakhir. Kemudian kalau diminta untuk membuat artikel atau ini gunakanlah paling tidak 10 tahun terakhir. Bahkan karena ini ilmunya berkembang terus bisa jadi 5 tahun terakhir. Begitu. Ini teman-teman terima saja ya apa yang sudah ditulis di sini karena kami harus mendeskripsikan setiap bagian CPMK terus indikatornya apa saja begitu ya. Apa yang diukur kemudian kalau
nilai sempurna itu seperti apa ya, bisa dibayangkan untuk satu mata kuliah aja seperti ini. Kami harus menyusun seperti ini, jadi memang cukup makan waktu, tetapi kita terima saja. Baik, kemudian ada indikatornya apa ya, bisa bagaimana sih mengukur mahasiswa itu sudah mengerti yang diberikan oleh dosen. Nah, itu ya, itu di sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai semua pertemuan ini. Semua pertemuan indikatornya apa saja gitu. Ini ideal ya, namanya ideal ya, harus kita cermati. Oke, jadi itu kira-kira ya rangkaian administratif yang harus dilalui oleh dosen terkait dengan mata kuliah ini secara umum, sama juga di kuliah yang lain gitu ya. Nah, kemudian materinya mana, yaitu harus ngikutin di sini. Kalau mahasiswa ingin mencermati atau merefleksikan dirinya, bisa mencermati dari bagian kolom itu tadi, materi ya, ini. Karena kadang kan dosen tiba-tiba mungkin asik di topik itu gitu ya, di topik yang diberikan, terus kemana-mana sesuai dengan perkembangan kelas maupun perkembangan dari main data gitu ya. Jadi ini yang harus diketahui, itulah ceritanya ya. Seperti biasa kalau saya dengan Pak Surya itu biasanya Pak Surya lebih detail praktikum, jadi kadang mungkin tiap minggu atau di saat kuliah minta ada praktikum yang online, kemudian ditunjukkan. Kalau saya per bulan itu ada hasilnya apa gitu ya. Nah, jadi saya mulai dari sini saja gitu, mulai dari sekarang, karena bertemunya hanya di mungkin barang 1 atau 2 pertemuan saja dengan saya. Selebihnya Prof. Adi dengan Pak Surya dan Prof. Didit gitu. Ya, selebihnya. Sehingga silahkan dikombin begitu, nanti kami akan bicarakan luaran apa yang dikehendaki untuk mahasiswa supaya tidak tiap dosen nanti suruh nulis paper masing-masing. Nah, itu kewalahan kan. Ya, harus beda-beda misalnya. Ya, ini yang agak berat. Oke, kemudian tentang data ya. Kalau ingin mengembangkan untuk proyek di tesis, data yang biometrik itu data yang bios ya, yang hidup. Kalau di Padadina punya ya, kalau si siapa namanya Harveli Amasia nggak punya. Jadi mau nggak mau harus data yang cari yang atau yang diberikan. Nah, di sini ada di sini nggak? Oh, nggak ada ya. Ya, sebentar. Oh, nggak ada. Jadi di modul adanya ya. Adanya di modul itu ada alamat data, dan saya sudah juga sediakan di drive saya ya, di drive saya. Semoga di modul ini ada begitu tentang data apa yang kita mainkan. Baik, kita masuk ke substansi sekarang. Mata kuliah ini tentang apa, ini sudah terkopi lagi seperti tadi supaya kita tidak lihat kemana-mana. Saya lanjut saja ya. Ya, tentang pengenalan biometric intelligence, domain aplikasi dan isu etika ya. Kalau sudah berurusan dengan makhluk hidup atau hal-hal yang hidup itu makhluk hidup ya berarti. Saya kurang tahu kalau sudah ada robot itu nanti gimana ya, Mak. Jadi kita ada human transform, Nah, nggak tahu itu nanti seperti apa ya. Biometrik berasal dari kata bios ya, hidup. Metron itu ukuran, makanya ada kata biometrik. Jadi biometrik ini berasal, yaitu teknologi yang menggunakan ciri fisik atau perilaku manusia untuk mengidentifikasi atau verifikasi identitas gitu. Ya, jadi kita
menggunakan data-data yang sifatnya terkait dengan makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, tanaman, dan lagi enggak yang disebut hidup itu apa saja? 3 itu kan? Terus, maksudnya ya yang bios ya. Listrik hidup itu bukan bios gitu ya. So, biometric intelligence berarti penerapan kecerdasan buatan atau AI dan mesin learning pada sistem biometrik. Jadi fokusnya itu mengolah data biometrik. Kita pakai gambar wajah, sidik jari, suara, pola berjalan, iris mata. Nah, itu menjadi representasi digital. Untuk apa? Untuk pengenalan maupun authentication atau pembuktian identitas. Gitu ya. Jadi ini teknologi ini sudah banyak digunakan, sudah umum ya. Seperti di sekitar kita buka HP gitu pakai jari kita ya, pakai fingerprint-nya kita. Kemudian yang menarik juga pakai apa itu data iris. Data iris itu pupil mata kita ya. Mata itu juga bisa ya. Misalnya kalau mau buka rumah pakai mata kita gitu. Kalau pakai sistem itu tidak ada orang lain yang bisa misalnya, karena mata itu kan menyatu dengan orangnya ya. Nah, ini yang menarik. Kita pernah lihat di film-film kalau dengan mata terus gimana? Akhirnya diapakan itu? Ya mungkin bisa dilakukan manipulasi ya, entah bagaimanalah ya. Perbedaan biometrik konvensional di sini ya dengan biometrik yang sekarang ya, artinya teknologi fingerprint itu udah lama ya. Kita kalau apa ya, daftar KTP itu kan kadang disuruh tuh pakai fingerprint gitu. Ya, kita cap di kertas gitu kan. Nah, itu beda dengan yang kita pelajari pakai AI. Itu ada kemampuan belajar adaptif menggunakan mesin learning, deep learning, sehingga sistem dapat makin akurat, tangguh menghadapi variasi data. Nah, yang menarik itu apa? Bisa mengenerate sendiri gitu ya. Ini tadi kemampuan belajar adaptif. Ya kalau kita menggunakan ChatGPT lah, itu kemampuan belajar adaptifnya terhadap pertanyaan atau prompt yang kita buat. Nah, di sini juga begitu di apa teori ini. So, karena ini menyangkut domain aplikasi dan isu etikanya apa saja, kuliah ini saya bagi menjadi penjelasan secara umum maupun contoh code-nya ya. Nanti teman-teman sudah bisa saya sudah code-kan ya sekarang dengan AI. Caranya gampang ya kalau dengan AI nge-code itu ya lebih cepat ya. Kalau di tahun 2020 AI belum ada di collab, wah ini agak lama ya, toh buat buku dari terus lihat Pandala, sekarang tinggal tanya aja cepat ya toh. Oke, so nah bidangnya apa saja ya ini karena itu keamanan, akses kontrol, face recognition, buka smartphone, akses pintu, fingerprint dan iris scan, sistem perbankan dan keuangan ya, forensik atau hukum ya. Nah ini sebetulnya orang-orang di sosial humaniora ini penting juga ternyata harus belajar ini ya. Begitu ya. Identitas kriminal melalui sidik jari, wajah dari kamera pengawas, analisis suara pada rekaman percakapan, ya kan? Itu bisa dilakukan ya. Kesehatan. Makanya kami percaya diri bahwa data science itu bisa kemana-mana. Begitu ya. Bisa kemana-mana karena sangat didukung oleh teknologi yang sedang berkembang. Jadi mau di bidang STEM ataupun di bidang sosial humaniora itu bisa digunakan. Dan voice biometrik mendeteksi gangguan saraf atau kesehatan mental. Ini menarik ya. Jadi mengenali suara seseorang, orang tertentu tentunya karena ini menyangkut biometrik. Jadi
uniquely defined suaranya, terus yang menyangkut kesehatan mental ataupun gangguan saraf. Kemudian gait recognition memantau rehabilitasi pasien. Jadi ini artinya sebenarnya sudah ada semua ya studi-studi ini sehingga ChatGPT bisa bicarakan. Ya tinggal cari pustaka yang terkait dengan ini ya. Gitu ya. Jadi teman-teman boleh kalau Dina mau ya, Dina tugasnya mungkin adalah mencari pustaka di modulnya itu. Jadi mengkolek dan juga mengkolek apa yang sudah saya bicarakan di sini, kemudian menambahkan pustaka. Itu aja, karena kamu kerja kan ya. Tapi bagi yang lain, codingnya harus muncul menjadi project gitu. Nah, mungkin di Mas Amasia bisa juga kalau tidak ingin terlalu banyak dengan ini bisa tuntutan tugasnya menggunakan tentang ini dengan pustaka, tetapi lebih pada pustaka yang ada untuk kepentingan kasus tertentu misalnya ya. Jadi untuk buku maksud saya ya, bisa dari buku ya. Dulu udah mahasiswa seperti itu ya. Lewat buku saja gitu. Itu enggak gampang ya karena di situ ada matematikanya dan seterusnya. Tapi codingnya dia enggak banyak tapi lebih ke buku. Jadi nanti silahkan mendefinisikan tugasnya akan seperti apa, dikonsultasikan ke saya, bisa enggak ini menjadi luaran, tapi karena tiap bulan harus ada reporting, jadi perkembangannya seperti apa. Oke, tentang data ya, privasi data ya, ini isu etikanya apa sih? Itu etika, privasi, dan keamanan, antara lain itu private ya, datanya unik dan permanen. Ya, data biometrik itu iris, wajah, sidik jari, suara, DNA ya, nggak dapat diubah. Ya, kalau ini menjadi satu paket itu satu orang gitu ya, satu orang terukur semua ini ya, antara si A dengan si B itu misalnya misalnya irisnya Dina ya dengan irisnya saya beda gitu misalnya, terus wajah, sidik jari, suara, DNA dianggap dari salah satu orang ya, itu tetap nggak bisa ya. Jadi ini uniquely defined. Unik itu unik ya, unik dalam arti secara tunggal, bukan kata unik dia spesial, bukan ya, tapi tunggal. Ya salah sederhananya kalau Harveli itu di tempat lain, dunia lain nggak ada, Harveli saja atau Dina saja gitu ya. Jadi itu namanya uniquely defined dan permanen. Nah kalau ada bedanya misalnya password, PIN itu bocor, kita bisa ganti. Tapi kalau iris code bocor, seorang tidak bisa mengganti irisnya, gitu ya. Nggak bisa pupil matanya diganti lah, itunya data digital iris. Ya, kata iris kita kenali, iris di data iris seperti iris bunga gitu ya, tapi ini iris yang menyangkut dengan pupil mata ya, data iris. Kemudian juga ada bagaimana tentang risiko penyalahgunaan ya, pencurian identitas, identity theft ya, istilah keywordnya ya, identity theft, pencurian identitas. Misalnya iris atau wajah satu sistem bisa dipakai membobol sistem lain gitu ya. Misalnya ya ternyata kalau di film-film sih ya, saya nggak pernah lihat kalau di itu sekitar kita ya, kalau misalnya di bank yang besar ternyata ya pakai orang dalam misalnya begitu ya, karena yang bisa masuk ke tempat tertentu itu hanya orang yang di dalam misalnya, atau yang pimpinan. Kemudian ada pengumpulan tanpa izin, surveillance ya, surveillance. Nah, CCTV berbasis face atau iris recognition
itu bisa merekam data tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka, ya toh. Jadi apa? Data CCTV itu kalau CCTV-nya bagus gitu kan, dia bisa mengenali, oh ini Bu Hana sedang lewat, oh ini Pak Surya, ini Harveli, gitu. Kalau data kita sudah masuk, ya kan bisa mengenali. Ya. Sekarang di KSW itu ada banyak CCTV tapi apa pengamatan terhadap siapa yang lewat itu datanya siapa belum ada kayaknya ya. Hanya kalau dikenali dari foto atau dari CCTV itu udah tahu kelihatan. Nah, tapi kalau ada orang baru begitu mungkin ya, mungkin datanya harus ditambahkan misalnya gitu. Ya itu seharusnya tergenerate sendiri ya. Ya, ini ada isu hak privasi individu, potensi penyalahgunaan pihak tertentu yang disebut mass surveillance istilahnya ya. Jadi CCTV bisa merekam data seseorang tanpa sepengetahuan orang itu. Gitu. Kemudian siapa yang berhak mengendalikan? Tentunya institusi ya, institusi yang terkait dengan sistem itu. Nah, kalau nggak ada regulasi ya bisa diperjualbelikan tanpa kontrol. Itu ya. Kemudian data ini harus disimpan dengan aman. Ada namanya disebut template protection ya. Misalnya kalau sertifikat tanah gitu dikasih data apa ya biometriknya si empunya misalnya ya kan, data si empunya. Jadi ditambahkan lah ya, ada encryption, cancelable biometrik. Jika hanya dalam bentuk mentah atau raw image sangat berbahaya, mudah dicuri, bisa dipakai ulang. Saya berharap kita ada semacam mini produk ya, mini produk yang mengemas ini secara utuh atau lengkap ya. Jadi kita bisa memahami kalau dilanggar seperti apa gitu toh. Ya, kalau mau lengkap itu harus bagaimana, apa saja yang harus dipenuhi supaya dikatakan aman, begitulah ya. Oke, di sini ringkasan kecil ya, ringkasan kecil yang terkait dengan yang saya sebutkan tadi, ada identitas, ya, data biometrik itu sebagai identitas permanen. Jadi artinya melebihi password yang biasa kita gunakan. Kalau bocor ya rugi seumur hidup. Nah, kalau saya sendiri kadang ngapa sih repot-repotnya saya nyimpen data misalnya. Karena saya merasa orang biasa ya, jadi data saya nggak terasa penting sekali menurut saya gitu. Jadi kalau orang menggunakan informasi tentang saya gitu, saya nggak berpikir apa-apa ya. Ya, tapi kalau itu sudah dia orang besar misalnya pejabat begitu, maka data dia sangat penting gitu ya, takut disalahgunakan ya untuk kepentingan yang tidak sesuai. So oleh karena itu perlu ada etika ya, etika bagaimana mengatur ya, ada persetujuan eksplisit, batasan penggunaan, kemudian keamanan penyimpanan, kemudian regulasi perlindungan data biometrik misalnya ya. Nah, hal-hal yang menyangkut etika AI itu yang berkembang baru di Eropa ya. Kalau di artinya sudah ada aturan-aturan untuk bagaimana digunakan atau menjamin keamanan data misalnya. Oke, kemudian ya bias diskriminasi algoritma. Nah, model AI kan bisa bias. Ya, misalnya tidak
representatif ya. Misalnya lebih akurat untuk ras tertentu. Nah, isu utamanya itu disebut bias algoritma itu apa? Ya, ketika sistem bekerja lebih baik untuk kelompok tertentu dibandingkan yang lain. Ya, tidak representatif. Misal nih, ras Kaukasia, usia muda, gender tertentu, ya. Misal tahun 2020 itu Pak Surya meminta mahasiswa ada 2 anak Papua tentang pengenalan wajah Papua. Ya, itu pakai CNN biasa Mas Yan ya. Tapi Papua dengan Eropa jelas berbeda. Tapi kalau Papua dengan Papua Nugini ya, bagi orang biasa seperti kita tidak bisa mengenali dengan mudah ya kalau saya misalnya. Itu sama-sama ekspresinya seperti Papua lah, begitu misalnya. Papua dengan Chinese jelas berbeda ya. Jadi kadang-kadang itu tidak bisa digunakan algoritmnya ya untuk mengenali perbedaan antar duanya, misalnya seperti itu ya. Makanya di sini kurang akurat ketika digunakan oleh kelompok lain. Itu maksudnya. Jadi tidak representatif. Entah mungkin karena data trainingnya ya, atau apalah ya, saya belum paham. Kemudian juga kondisi cahaya, resolusi kamera, dan perbedaan fisiologis itu sangat berpengaruh. Ini yang kasus Valet itu ya, kualitas citra berbeda, cahayanya mempengaruhi ya. Background untuk kita membuat data training ya, biasanya kalau data harus dibuat hijau, misalnya kalau si Jordi ini, yang terkait dengan ekskavator, begitu. Kemudian resolusi kamera juga berpengaruh ya. Ini yang menyebabkan bias juga datangnya dari tentang kualitas citra. Terus tidak netral algoritmnya. Beberapa metode ekstrak fitur atau jaringan saraf, ya ini di deep learning lebih peka terhadap pola tertentu sehingga menghasilkan perbedaan performa antar kelompok. Algoritma tidak netral. Ekstrimnya adalah misalnya data latihnya kalau mau pengenalan wajah gitu ya, pengenalan wajah yang lebih biometrik begitu, misalnya ya itu yang tadi ya Papua begitu dengan Chinese gitu ya. Mungkin algoritma itu sudah dilatih hanya untuk Eropa dengan Chinese untuk perbedaan ya, untuk mengenal perbedaan kelompok ras misalnya, itu hanya dilatih seperti itu, Cina, Eropa, tapi yang Papua tidak. Nah, ini algoritma tidak netral. Oke, sehingga berdampak ada salah, dalam hal ini salah kelas ya, false reject lebih tinggi, false set lebih tinggi, dan diskriminasi sosial ya. Yang kalau ada kesalahan ya berarti yang mengalami itu kesalahan itu dirugikan. Oke, berapa waktu lalu kita pernah belajar ya tentang apa itu MNIST, data MNIST ya. Kemudian di sini MNIST, Face Recognition Vendor Test ya. Orang berkulit terang dibanding berkulit banyak, sistem face lebih akurat untuk orang berkulit terang dibanding berkulit hitam. Ternyata begitu ya. Kemudian bisa terjadi iris recognition. Lebih banyak berisi iris dengan warna tertentu, coklat gelap dibanding iris biru atau terang. Ya, misalnya. Ya. Nah, berarti kan perlu ada penanganan dengan cara ya harus menambahkan ya, harus multi etnis, multi usia, gender balance, melatih model gitu. Bias auditing ya, mengukur kinerja secara terpisah per kelompok demografis. Kemudian algoritma fairness atau aware melibatkan regulasi fairness atau domain. Adaptasi ya, agar model bekerja konsisten,
kemudian harus ada regulasi atau standar di mana harus diuji ya untuk fairness sebelum diadopsi secara publik begitu ya. Ini diringkas pada bagian itu, bahkan di sini ada mitigasinya ya. Mitigasi ini usulannya ChatGPT gitu. Kalau ada sumber biasnya apa ini data tidak representatif, terus gimana? Atau dampaknya ya dia hanya akurat untuk kelompok tertentu. Nah, caranya gimana ya? Tambah datasetnya gitu, dataset beragam, seimbang gitu ya. Terus kalau cahaya, ada masalah cahaya, terus sehingga ada reject lebih tinggi, ya ditambahlah begitu ya, standarisasi protokol, normalisasi citra, begitu. Ya, jadi artinya algoritmnya mungkin perlu diperbaiki di sini toh, normalisasi citra, dan seterusnya ya. Ini ada variasi fisiologis, warna iris, pola wajah, tekstur. Jadi hanya peka terhadap iris gelap dibanding iris terang. Nah, sehingga terapkan domain adaptation atau fairness aware learning. Di bagian ini kan tentunya ada algoritma di dalamnya, ya, pengembangan algoritma di dalamnya. Nah, jadi teman-teman bisa belajar dari sini nih, menarik nih ya. Kalau perlu kita bisa sedikit ya membuat peralatan nih, kalau teman-teman tertarik bisa lah ya pasang kamera di area IoT Lab ya. Kemarin dulu pernah nih Pak Denny yang buat ya. Jadi presensi pakai face. Jadi siapa yang masuk itu langsung tercatat. Nggak tahu di mana ini. Dia algoritmnya ya dia nggak kasih ya ininya codingnya, tapi dia udah buat. Sehingga presensi itu nggak lagi pakai fingerprint gitu, tapi langsung lewat aja udah tercatat. Itu di PT Wanita seperti itu ya. Entah ya, sepengetahuan saya mereka sudah menerapkan dengan pakai wajah menurut Denny. Tadinya mungkin pakai fingerprint gitu ya. Mungkin ditambah lagi supaya lebih lengkap lah. Kurangnya uji silang antar populasi ya, maka perlu ada cross data set testing ya. Oke. Terus kalau ada surveillance ya, surveillance ini berarti ada penggunaan face recognition di ruang publik, itu bisa melanggar kebebasan sipil jika tidak diawasi. Tadi yang menggunakan CCTV tadi ya, isunya ini ya, bentuk penyalahgunaan tanpa persetujuan ya. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan, masih ingat enggak di Indonesia pernah terjadi itu bocoran data ya, rame gitu kan. Ya, jadi pemerintah sendiri tidak mampu melakukan proteksi data warganya gitu kan ya. Ada komersialisasi tanpa izin. Ya. Bisa jadi misal data kita di bank misalnya tiba-tiba beberapa orang menghubungi untuk keperluan bisnis kredit misalnya ya. Dapatnya dari mana begitu kan? Ya, itu contohnya seperti itulah yang sederhana yang terjadi. Nah, misalnya ini juga ada kota di Amerika sempat melarang penggunaan face recognition oleh polisi karena dianggap berpotensi melanggar hak sipil. Nah, ini di Tiongkok, face recognition di ruang publik dikritik karena dianggap sebagai alat sosial kontrol. Ya, penggunaan AI di berbagai tempat itu sudah umum ya, teman-teman bisa lihat di YouTube gitu ya. Bagaimana di jalanan begitu ya, terus di sekolah yang menerapkan AI gitu, itu sudah kelihatan biasa gitu ya, atau mungkin itu hanya di area di mana AI diterapkan ya. Tapi tidak tahu sampai sekarang apakah
meluas atau hanya area tertentu saja. So, oleh karena itu perlu ada transparansi, batasan penggunaan, kemudian ada audit independen, kemudian ada regulasi perlindungan data, ya. Terus terang kalau saya sendiri untuk Indonesia itu saya nggak yakin, ya, kalau kita menerapkan AI untuk untuk umum, ya, untuk kepentingan umum di jalan begitu, terus sehingga data orang-orang yang di situ terdata dengan baik, ya, itu saya tidak yakin lah kita bisa menggunakan ilmu ini secara luas gitu, tapi untuk kepentingan perlindungan, justru perlindungan misalnya di bank begitu nggak apa-apa, ya, finansial, perlindungan finansial penduduk begitu, itu enggak masalah. Oke, tentang keamanan bagaimana, ya, ada upaya untuk orang-orang ini melakukan deepfake gitu, ya, foto palsu, rekaman suara. Nah, ini kalau asli seperti ini, ya. Kalau spoof itu artinya yang fake atau yang hoax atau yang nipu, yaitu seperti ini, ya. Ya, contohnya, ya, perbedaan antara genuine dan spoof, yang asli dan yang direkayasa begitu. Nah, sehingga kata-kata kunci terkait dengan hal ini, ya, spoofing itu masuk juga dalam algoritma, ya. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana kata-kata kunci yang mendasar untuk keilmuan di sini, ya. Ini contoh serangan spoofingnya, ada foto, video, voice replace attack, sintetik biometrik, ya, iris sintetis gitu, ya. Saya pernah berpikir tentang mengenerate data wallet itu udahlah kita kalau bisa kan pakai segmentation, ya, diulang aja gitu, ya. Terus ternyata nih, ya, kalau mengulang satu sarang wallet itu kan sama aja data sintesis palsu, ya, karena sarang wallet itu kan menyangkut wallet gitu, ya, tertentu. Jadi kalau mau menambah, mengulang, kemudian diganggu sedikit, saya bilang gitu untuk melatih algoritmnya, ya nggak benar juga sebetulnya, ya. Jadi itu berarti data biometrik palsu kalau saya menyebutnya setelah di sini seperti itu. Jadi misalnya udah melatih data atau melatih algoritmnya dengan data sarang wallet itu tadinya cuma 100, terus kita generate sendiri, ya. Nah, itu enggak boleh. Itu tadi, ya, data biometrik palsu, ya. Oke, so kita akan lewati ini saja, teman-teman bisa baca sekilas, ya. Ada dampak keamanan, mitigasi solusi, ringkasannya apa, dan tadi sudah disebutkan, ya, detailnya, ya, sehingga kita bisa masuk ke bagian matematikanya. Nah, ini sederhana sih, ya. Hanya ada 2 kosakata, ya, di biometrik ini kosakatanya, ya, yaitu cosine similarity dan Euclidean distance. Satu lagi kayaknya Hamming distance. Hamming distance, ya. Gimana nulisnya nih, tata tulisnya, ya. Kalau teman-teman tuh biasanya pakai algoritma tapi lupa menulis matematikanya. Nah, di sini enggak boleh, ya. Sebetulnya prinsip kerjanya seperti apa? Cara kerjanya seperti apa? Prinsip sederhananya dulu.
ya, supaya uniquely defined begitu bagaimana teorinya dibangun. Berarti misalnya nih foto saya gitu ya, foto saya, kemudian fingerprint saya, kemudian tadi ya dengan Harveli begitu, atau dengan Dina tadi ya, salah satu aja ya, salah satu diganti ya sudah tidak uniquely defined. Dengan apa? Jadi salah satu diganti tetapi kita bandingkan dengan yang asli. Nah, berarti kita bandingkan itu berarti apa? Mendefinisikan jarak atau perbedaan. Jadi istilah distance di sini menunjukkan perbedaan. Ya. Jadi dalam face recognition kita tahu bahwa sama seperti si waktu Dina Walet itu ya harus diekstrak dulu. Ya, gambar tadi diekstrak menjadi vektor ya, menjadi vektor. Nah, sehingga kita membahasakan keilmuannya itu dengan notasi vektor. Jadi proses di awal tadi yang foto dan seterusnya ya, itu kita ringkas secara sederhana atau kita sebut secara sederhana dalam notasi vektor, begitu ya. Jadi langsung oke, semula adalah vektor efrek. Ini maksudnya efrek tuh mungkin terregistrasi ya, registration gitu ya. Saya coba ya, kok dia pakai rek itu apa ya? Oh, terregister kali ya mungkin. Register ya, vektor f register, wajah input f test ya, input baru f test. Nah, kalau misalnya ini apa? Dua hal yang sama, maka keduanya berarti punya jarak 0 gitu kan, atau selisih antar mereka 0 ya. Nah, teman-teman berarti sudah di sini sudah mengerti tentang vektor apa itu ya. Kalau nanti yang dari teman-teman di manajemen ya saya harus menjelaskan apa itu vektor ya, yaitu daftar bilangan dalam bentuk kolom atau baris, gitu saja toh. Daftar bilangan dalam bentuk kolom atau baris ya. Nah, ada berbagai jenis jarak, tapi di sini anggaplah pakai Euclidean distance. Ya. Jarak mereka per komponen wise ya, perbedaan antar mereka per komponen wise kita kuadratkan, kemudian kita akar. Ya. Itu jarak distance ya. Kalau teman-teman tahu dari ini pengembangan dari Pythagoras ya, Pythagoras pada segitiga begitu ya. Misalnya, nah ini sisi selisih vektor di dalam segitiga tersebut ya. Ini contohnya begitu, bisa digambarkan seperti itu. Tapi ini secara umum berarti ini daftar bilangan. Vektornya bisa panjang kan. Kemudian masing-masing komponen seletak dikurangkan, dikuadratkan, kemudian diakar ya. Nah, untuk mengatakan sama atau ini dua orang yang sama, maka ada threshold. Ya, tidak bisa kita nolkan jaraknya, itu nggak bisa. Ya, karena ini foto itu kan didapat dari secara digital ya. Nah, misalnya saya difoto persis tidak foto wajah saya gitu ya, misalnya dengan tidak goyang apapun perangkat yang digunakan ya, kacamata, tidak ada rubah apa-apa. Terus foto pertama, kemudian foto kedua. Matriksnya itu tidak akan sama persis. Tidak akan sama persis. Tetapi secara global kita bisa lihat, oh itu buana misalnya gitu. Ya, tapi komponen di dalam matriks foto itu tidak tepat per komponen wise sama persis. Ya. Seperti itu. Apalagi kalau nanti saya bergerak gitu ya.
bergerak begitu ya, masing-masing beda, tapi tetap mengidentifikasikan saya. Nah, itu bagaimana caranya? Ya. Nah, di sini ada threshold. Untuk threshold itu batas ambang. Ya, bagaimana dikatakan kedua vektor ini sama. Ya, yaitu jarak Euclidnya lebih kecil dari threshold. Nah, juga cosine similarity. Ya, sederhananya misalnya juga ini biasa dipakai misalnya ya menjelaskan tentang perbedaan, tapi untuk di Google ya, sebenarnya Google bukan cosine similarity, saya lupa ya, ada jarak Google ya, kalau kita pakai Google dari kampus atau kos ke tempat ini gitu, ya titiknya nggak persis, tapi antara Gojek dengan si pengguna HP jaraknya itu ada toleransi. Ya, toleransi itu yang disebut threshold ini. Nah, kemudian yang cosine similarity itu ingat ya, ada idenya dari mana sih nih? Ada dua vektor ya. Pen. Idenya cosine nih. Yang menarik tuh ini sederhana sebetulnya idenya. Kok bisa pakai cosine similarity sih? Nah, itu tuh. Ya. Misalnya ada vektor ya. Ini bukan inilah ya. Yang disebut vektor mana nih yang tipis? Oh, enggak ada. Ya, sini aja lah. Nah, ya toh. Tadi kan kita berusaha sama vektor nih. Ya, nggak aja bisa digambar seperti ini ya. Tapi nanti kita vektornya kan banyaknya komponen banyak ya. Jadi nggak bisa digambar tapi idenya sama. Ya. Terus ini seperti ini misalnya ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau dia punya sudut yang lebih besar. Yang besar dibanding kalau saya misalnya ini copy, terus ini V ya. Dibanding saya punya vektor dengan sudut kecil di sini. Nah, ya. Itu kira-kira. Nah, kita mengatakan ini ya atau hampir sama karena arahnya, panjangnya gitu ya. Ini lebih diutamakan pada arahnya ya, arahnya karena sudut yang dibentuk itu kecil. Jadi dia nyaris arahnya sama. Kalau di sini mungkin kalaupun lebih panjang itu tidak mempengaruhi definisi di sini ya. Jadi ini sebetulnya definisi dari sudut antara dua vektor itu apa toh? Nah, ya sudut antara dua vektor itu apa toh? Cos V1 dengan V2 adalah V1 dot V2 per norm V1 kali norm V2 ya. Kalau di ini mungkin sudah ya, ini yang versi agak baru ya, semoga sama dengan yang dibaca hari ini. Dan kemudian dot ini apa? Dot produk masing-masing komponen dikalikan dijumlah. Sedangkan ini bacanya norm itu sama seperti tadi ya, panjang vektor ya, panjang vektor ini itu akar dari sigma masing-masing komponen dikuadratkan ya, akar dari sigma masing-masing komponen dikuadratkan. Jadi kalau cos theta semakin mendekati 1 berarti f(rect) dan f theta makin mirip. Kenapa? Lagi-lagi di sini cos theta ya mendekati 1 itu artinya tetanya 0 nih, nyaris 0 ya. Jadi cos 0 itu 1. Nah ya, cos 0 itu 1 dari sononya. Nah, sehingga dikatakan justru semakin mirip. Ini hati-hati ya. Hati-hati. Kalau di sini Euclid itu berurusan dengan threshold.
Kalau di sini berurusan dengan cos itu ekspresi geometrisnya adalah sudutnya makin kecil. Jadi dianggap makin mirip gitu. Ini yang basic ya. Nah, sekarang kalau terkait dengan apa ini? Fingerprint ya, sidik jari atau iris dikonversi ke template berupa fitur ya. Ini apa ini, saya nggak paham ya. Minutes, point, lokasi, dan arah. Ya, template, dikatakan template, anggap template itu vektor fitur. Nah, metriknya itu sama, Euclidean distance atau cosine similarity. Contoh sederhana ini ya, saya pakai yang sederhana aja. Ini tadi ya, vektor fitur anggaplah begini ya. Sebetulnya ini nggak masuk akal ya, karena ada 3 komponen, tapi saya minta yang paling sederhana tuh gitu ya. Jadi dari face recognition gitu kan, vektornya ini kan nggak mungkin begitu, pasti panjang. Tapi in principle, idenya sama. Wajah input baru terekstrak menjadi f-test ya. Input baru terekstrak menjadi f-test seperti ini. Nah, terus ini kan sekilas keduanya ini kan masing-masing komponen kan tidak sama, ini sama ya. Kalau membandingkan seperti itu kan tidak masuk akal ya. Bandingkan per komponen terus jaraknya dihitung gitu kan ya, itu tidak mungkin. So sehingga jarak Euclid itu a kind of averaging similarity gitu ya, semacam ya mentoleransikan. Nah, karena perlu nilai kuantitatif single value yang mendefinisikan apakah mereka berbeda atau sama. Ya, kalau hanya dari matriksnya atau dari vektornya tadi per komponen dibedakan, nah, pusing kan? Bagaimana keputusan itu dibuat? Gitu ya, supaya paham nih cara berpikir matematikanya. Jadi harus dikuantifikasi for single value. Jadi ini kind of averaging, toleransi dikatakan sama atau tidak. By definition, maka Euclidean itu selisih antar komponen kuadrat dijumlah dan hasilnya 0,141. Nah, threshold-nya sendiri itu toleransi yang didefinisikan pengguna. Itu maksudnya. Toleransinya 0,25 gitu ya. 0,25. Nah, berarti Euclidean 0,14 lebih kecil dari 0,25. Berarti keduanya dianggap vektor itu sama. Ya. Kedua ini dianggap sama karena jarak antar mereka kecil gitu ya. Nah, kalau dengan definisi cosine bagaimana ini? Berdasarkan cosine dihitung masing-masing komponen dikalikan dengan dot product, ini artinya ya. Kemudian ini cara tulisnya jangan seperti ini ya. Saya sudah ganti ini kok masih seperti ini. Saya sudah ganti nih karena versinya kos sama dengan gitu nggak bunyi ya. Kalau saya waktu SMA nih nggak boleh ya. Harusnya nulisnya adalah jadi kos antar ini ya. Nah, nanti kalau tugas tata tulis matematikanya itu kalau dipenuhi jadi nggak sekedar bagusnya artikel, oh ini bagus nih gitu ya. Apa gitu ya. Analisisnya banyak. Itu enggak ya, tapi juga bagaimana you present mathematically dengan baik. Mana ya? Saya sudah membedakan kalau nggak salah. Sudah mengganti. Nah ini ya. Oh. Belum apa? Belum E1 ya ini ya. Supaya apa? Beda. Belum tergantikan di dalam. Ya, karena ini nanti kan dibaca oleh yang non mathematician maupun teman-teman mungkin yang dari manajemen, dari
sospol gitu ya. Notasinya kan mengerikan kalau nggak konsisten secara matematik. Ya ini, jadi tadi kan judulnya cos, efrek, dan f-test. Ya sudah, tulis dulu rumusnya. Gitu, terus baru definisikan komponennya. Seperti itu, dan ini 0,987. Mendekati 1. Ya, ini mendekati 1. Definisi mendekati 1 ya toleransi kita juga. Ini 0,987 kita anggap mendekati 1, seperti itu. Nah, mungkin berbeda dengan versi yang statistik ya. Kalau statistik ada toleransi apa p-value macam itu ya. Nah, ini kan kita deterministik ya. Jadi nilai ini kita anggap sudah di mendekati 1 ya sudah gitu ya. Berarti cukup bisa kita terima. Jadi di sini juga secara Euklidian, jadi kesimpulannya apa? Secara Euklidian kedua wajah sama, jadi based on definition ya. Terus menurut cosine similarity itu mendekati 1 ya. Kalau Euclidean ini lebih kecil dari threshold. Sampai di sini pahamkah? Harveli? Ibu, saya mengikuti Ibu, tapi tentang saya lebih ke codingannya Ibu, jadi ini saya sebentar langsung install environment sama ini Bu, library-nya. Jadi cek di GitHub juga. Kalau Oh, yang Euclidean sama Gaussian ini bisa Ibu, bisa diikuti Ibu. baik. Ini enggak ada library yang terlalu aneh-aneh. Codingnya hanya ini. Jadi Codingnya, itu yang iya Ibu. Saya ikut yang iya Ibu, saya ikut yang ini. oh ya, jangan terlalu jauh mikirnya. Hmm. Ya, Iya. sederhananya kalau di coding ini itu ya, untuk memahami codingnya ya ini, cara menyajikan vektor kan macam-macam, ada pakai list, ada pakai array, ini pakai array gitu ya. Yang ngikutin aja gitu toh. Dan kita nggak perlu terlalu apa? Nanti gini, bahasa itu diadopsi begitu saja ya. Kita mengikuti karena kebetulan pakai AI kan sudah bisa ya. Kadang kalau di tahun 2020 kadang saya gini, oh pakai array kalau sama pakai list, ini ya kurungnya harusnya ini ada kotak di sini ya. Kalau enggak, oh harusnya bukan array misalnya gitu. Terus ini NP ya pakai library NumPy misalnya. Dan ini Euclidean itu NP Linac norm langsung. Tata tulisnya seperti ini. Ya kalau pakai manual ya tadi suruh ngitung akar tadi. Ya. Caranya gimana? Pakai rumus di atas tadi gitu. Ya toh. Jadi Linac norm itu menghitung akar-akar tadi. Jadi kalau ingin menerangkan teorinya terhadap hasil yang diperoleh, ya tuliskan ini gitu, rumus itu. Nah, kalau perlu dikasih contoh data dikecilkan. Nah, ya, ya gini. Terus cosine ini, oh ya ini perkalian berarti pakai NP dot frec dan ft slash NP Linac norm frec dan NP Linac norm ft ya, gitu. Jadi ini cukup satu garis ini. Cosine di sini ini sekarang bukan fungsi kosinus tetapi bukan fungsi tetapi langsung nama. Nama hasil dari ekspresi tadi, gitu ya. Kalau saya nggak mau pakai ini gimana, Bu? Nah, itu pakai definisi fungsi-fungsi tadi ya. Misalnya ini pakai definisi fungsi tadi nih ya. Saya karena sudah mulai tergantung AI gitu kan. Ini ya. Ngitungnya sama sih. Oh, ya, gini.
Mana tadi? Gitu kan? Terus buatkan coding Python untuk itu dalam bentuk fungsi. Nah, gitu toh. Nah, ini toh Euclidean, dan ini fungsi-fungsi Euclidean, terus seperti ini. Nah, ini kalau tanpa pakai linak-linak tadi ya. Linak itu dari linear algebra nggak salah ya. Linear algebra itu. Ini kita lihat tuh. Euclidean distance ini rumusnya seperti ini, written NP squared ini ya. Ya tahun 2020 ngetik sendiri nih. Nah, begitu contoh penggunaan ini ya. Hasilnya sama ya. Ya, kalau nggak percaya ya, kita bisa main sendiri di sini. Ya, percayalah itu ya. Sederhana kok. Gitu. Ya, nanti kita code-nya langsung gede nih. Karena teman-teman datanya juga sudah ada di sini. Semoga sudah dapat akses. Tinggal mikirin kosakata di ilmu itu untuk ngolah data tersebut. Nah, udah. Itu aja projectnya. Ya, ini sini. Jadi ini fungsinya. Begitu. Ya, Dev, ini semua print tidak cocok. Ini contohnya. Sekarang contoh penggunaan efek dan itu kita ganti dengan yang ini tadi. Mana tadi? Paling beda ya dari sisi apa? Ini. Atau ini langsung saya copy gini. Gimana caranya? Ya toh? Ya di sini aja. Kita males ngetik di sana toh. Ini buat pakai data ini gitu kan. Gitu ya. Misal begitu. Kita langsung gunakan. Nah, langsung gunakan ya. Udah, ini tinggal diganti. Nah, terus di sini ya. Makanya saya yakin kalau dia itu pakai apa ini? Ya, sama nggak? Boleh nggak dia pakai versi kurung dengan seperti itu, dengan kurung seperti itu? Ya toh. Kalau tidak, nah dia enggak masalah ya. Terus hasilnya, thresholdnya berapa? Thresholdnya 0,25 tadi toh. Threshold untuk kecocokan 0,25. Nah, dia protes ya. Nah, protesnya di mana? Tadi penyajian menghitungnya itu bukan pakai itu ya. Karena jenis vektornya tata tulisnya bukan list atau ya kalau tadi pakai array ya. Ini list ya. Saya tuh nggak biasa, udah lupa lagi kalau yang ketentuan seperti itu. Nah, ya. Errornya kenapa sih? Kayaknya tadi belum pakai NumPy kayaknya. Oh ya, Ya, nampi berarti import ya di sini ya. Di atas dulu toh. Import nampi SNP. Nah, udah mau toh. Oke, harusnya sama kan? Ya, toh. Ini kosanya dia ngitungnya seperti ini. Cocok Euclidean, cocok similarity cosine similarity gitu ya. Oke, ya tidak cocok Euclidean. Terus, loh, kalau cosine kok belum, terus ngomongnya gimana? Ngomongnya gimana? Ya, terus similarity belum dikomentari gitu kalau ngekode ya. Berikan tambahan code
untuk kesimpulan itu. Jadi sekarang dengan cosine similarity. Ya, enak toh. Jadi kita di Google tuh udah nggak perlu beralih ke mana? ChatGPT turut pasang gitu. Ternyata karena di sini udah ada AI-nya. Ya. Tambahkan cocok loh. Tadi apa? Cosine-nya mana kok belum muncul? Oh ya, belum tak running ya. Harusnya ada accept, run, and run. Nah, ini cocok cosine similarity. Oke. Cocok atau tidak cocok. Jadi saya nggak perlu berpikir, oh gimana ya nulisnya. Kalau apa, if else-nya gimana ya. Tuh. Nah, udah pakai AI aja. Oke, itu kira-kira ya. Nah, distance selanjutnya yang terakhir adalah humming. Nah, apa itu ya? Isu recognition apa tadi? Isu recognition mana tadi ya? Iris ya, iris dengan humming distance. Data iris itu pakai humming distance. Nah, yang menarik kok nggak pakai distance yang lain? Nah, itu silakan ya, nanti sebagai mainan kecil ya. Ya. Setelah pre-processing, iris location, normalized encoding, iris diubah menjadi template biner. Jadi, anggaplah gitu ya, data gambar tadi, data gambar itu yang mana ya? Nanti di sini, biometrik itu, ini linknya sudah saya berikan belum ya semuanya ya? Semua sudah ini? Atau pisah-pisah? Ya. Hanya pisah-pisah, Bu. Oh ya. Jadi ini saya berikan, nanti datanya teman-teman bisa ini. Datanya mana nih? Nah ini. Ya, ini itu data irisnya orang-orang. Sebanyak sekian ratus, saya salah ya. Sudah ada ya, saya download, saya ekstrak tadi ya. Kasia iris interval. Ya, mana yang tidak interval dan tidak itu saya tidak paham kata intervalnya. Tapi nanti di modul ada penjelasannya. Begitu, nah itu cara kerjanya untuk memainkan data itu dibuat template biner gitu. Jadi vektor fitur tadi ya, maka algoritma ini masing-masing vektornya menjadi template biner gitu. Nanti ada langsung ya, langsung anggaplah gitu ya, anggaplah itu memang binar. Jadi mungkin hitam putih gitu ya. Untuk tesnya juga iris input test itu binar juga ya. Terus bikin humming distance. Nah, apa itu humming distance ya, HD, TREC dan T-test itu adalah itu tadi toleransi rata antar mereka, perbedaan antar mereka yang dipilih dalam hubungan XOR yang artinya ya saling membandingkan semacam selisih tadi ya berarti ya. Kalau sama ya toh itu 0 hasil operator XOR ini. Jadi yang seletak T1 sama S1 sama, maka di sini komponen yang pertama 0. T2 dengan S2 beda, maka dia 1. Jadi plus 1, 0 plus 1 gitu ya. Dan seterusnya begitu dan kali seper n. It's a kind of averaging gitu ya, sama averaging. Ya, terus semakin kecil nilai HD makin mirip iris. Nah, ternyata di jurnal itu ini nanti diupdate lagi. Kasih apa? Kasih weight, kasih apa dan seterusnya ya. Rame itu. Tapi ini prinsip dasarnya ini. Yang pertama ya. So, template iris user 8 bit misalnya ya. Kemudian input baru ini ya. Nah, apakah ini dari iris atau orang yang sama, ID yang sama? Itu kan cara bodon, cara sederhana,
oh ini enggak sama, enggak tepat sama persisnya gitu. Itu ternyata enggak begitu. Seperti tadi ya, enggak tepat sama, tetapi masih bisa dikatakan sama. Gitu. Karena enggak mungkin sama kenyataannya gitu tadi ya, seperti saya foto persis gitu kan, ternyata tetap matriksnya beda. Kemudian dibuat fiturnya berarti vektornya berarti beda. Tetapi sebetulnya jaraknya secara definisi jarak masih bisa ditoleransi, di mana dia menggunakan toleransi threshold juga. Ya, Hamming distance, apakah jika tol 0,3 begitu, nah ini XOR per bitnya seperti ini. Ya, banyak perbedaan antar mereka, ada 3, berarti panjang bitnya 8 ya, 8 kan 1/n. Jadi totalnya ini ada 3 ya, 3/8. Nah, itu 0,375. So, karena 0,375 itu lebih besar dari 0,3, maka iris ini tidak cocok. Oh, ini berarti iris dari 2 orang yang berbeda. Gitu kira-kira. Ya, sederhana sekali. So, kita ini apa nih? Ya, ini contoh codingnya ya. Diterima atau tidak, XOR gitu diterimakah? False. Jadi dia XOR resultnya false. Dia pakai ini kan ya. XOR-nya itu pakai bitwise XOR. Nah, ini ada nih. XOR NP bitwise XOR. Ya. Jadi kita memahami codingnya langsung dari yang diberikan. Jadi jika ingin lebih realistis, kita memperpanjang template iris tadi menjadi 2048 bit, umum di literatur, kemudian biasanya menggunakan Hamming distance. Ya. Nah, di sini ada banyak studinya ya. Face recognition atau biometric verification sering muncul di genuine distances dan impostor distances. Nah, jadi ada berapa kata kunci distance tadi? Euclidean distance, cosine distance, Hamming distance. Nah, sekarang untuk face recognition atau biometric verification muncullah GUNI, unit distances dan impostor distances. Nah, GUN distance ini misalnya Hamming distance itu tadi dari kelas yang sama atau orang yang sama, atau tadi ya di daftar orang tadi itu di folder yang sama. Maka ya, maka ini pasti genuine distance-nya tinggi gitu. Ya, itu apa? Semakin kecil jaraknya, semakin kecil jaraknya semakin mirip gitu ya. Jadi artinya bisa diterima ketika mereka punya nilai yang semakin kecil, jadi makin mirip. Sebaliknya kalau dari kelas yang berbeda itu ditunjukkan sebagai impostor distance ya, dari kelas atau orang yang berbeda. Nah, kalau di iris data gimana ya? Misalnya nih, kita ngitung Hamming distance antara 2 sampel iris dengan label kelas yang sama. Itu artinya kita sedang mengurusi atau mengkategorikan genuine distance. Tapi kalau kita membedakan antara iris dari kelas yang berbeda, impostor distance. Nah, kalau di data ini ya, misalnya mana tadi? Ini ya, misalnya ini orang ke 248. Ini mata dari apa? Nah, ya. Ini dari kanan, R itu kanan, right, ya toh. Ini mata kanan, ini foto berapa kali, ya toh, berapa kali gitu kan, untuk melatih algoritmnya. Nah, ini left-nya. Nah, berarti left-nya cuma 1 kah? 1 ya. Berarti
ini jelas ya untuk satu kelas. Ini ada untuk satu orang ada 2 kelas gitu ya. Ada karena right and left. Tapi kalau kita membaca berdasarkan individunya, ya di car iris ini ya dia apa namanya berbeda kalau kita bandingkan dengan kelas 249 atau identitas yang 249. Harusnya, jadi kalau begini itu berarti memperhatikan impostor ya. Tapi kalau hanya antar satu kelas ya, misalnya di sini right-nya tadi ada banyak. Itu saya bandingkan jarak antar mereka itu sedang membicarakan genuine apa distance gitu ya. Maksudnya fotonya itu nanti terjamin bagus dari ukuran itu karena menjelaskan jarak mereka apa kecil gitu kan. Karena ini dari orang yang sama kok. Nah, gitu. Itu kira-kira pemahamannya ya. Oke, ya. Jadi istilah itu akan muncul, sering muncul ya Pak Sura mungkin akan sering menyebutkan impostor dan dengan genuine ya. Jadi kita bisa mengukur seberapa baik fitur atau representasi iris membedakan antar kelas ya. Nah, ini Dina harusnya mikir nih ya, maksudnya kalau kewalet gimana nih ya? Kemarin itu pakai apa saja? Mendefinisikan kelas 1 dengan yang lain itu bagus atau tidak ya. Benar-benar dia dalam satu kelas atau tidak. Nah, itu istilahnya adalah menggunakan genuine distance. Itu benar-benar nih dia dalam satu kelas, nggak ada yang salah kamar. Nah, ya. Itu sedang membahas genuine distance gitu. Ya. Kalau ini merupakan memang kelas yang berbeda. Nah, ini sedang bicara tentang impostor distances. So, itu kira-kira ya. Ya, ini contoh data iris ya supaya dibinarkan begitu ya. Contoh hitungan kecil Pak supaya terlihat bedanya genuine dan impostor. Nah, itu ada di mana? Di drive saya. Sebelum saya lupa, saya beri saja drive-nya. Gitu. Ya, share. Supaya teman-teman kalau mau bermain data sudah mulai ya data klasik. Nah di diktat itu link-link terkait dengan data ada mana ya? Tadi mana? Oh saya sudah tutup ya WA-nya ya. Dah nanti aja sambil jalan. Ya, nah ini modul praktikum ya, karena kami tiap kuliah kan harusnya dengan praktikum ya. Ya ini enggak enak toh. Mahasiswa memahami algoritma fundamental biometrik berbasis pattern matching, menjodohkan atau mencocokkan. Kemudian dapat mengimplementasikan jarak atau similarity sederhana di Python, menguji accept atau reject detection berdasarkan threshold, kemudian thresholdnya beda-beda gitu ya. Ya ini contoh apa penugasannya, berbagai jenis penugasannya. Ini tadi sudah kita bicarakan. Ini contoh apa? Iris ya, anggaplah dia iris ya. Nah, ini kan kecil-kecil ya. Maksudnya banyaknya data kecil. Begitu ya. Nanti kalau dengan apa? Data yang sesungguhnya jadi kosakata big data juga penting itu. Ya. Terus fingerprint recognition, Euclidean distance, iris recognition ya. Ini contoh ya. Kok ada fingerprint itu mana? Template iris dalam biner. Ya, ada Hamming distance.
pakai XOR, terus hitung threshold-nya itu diterima atau tidak. Euclidean fingerprint-nya. Nah, ini kok ada apa ya? Fingerprint recognition itu datangnya dari mana fingerprint-nya? Data fingerprint-nya dari mana? Ini udah betul kan? Iris kan? Iris, fingerprint-nya data? Tahu FP Euclidean distance? Bentar. Template sidik jari. Oh ini ya, sidik jari. Fingerprint-nya ini kira-kira. Contoh. Ya, fingerprint-nya itu Euclidean ini. Terus threshold-nya. Ya, kita lihat ya. Threshold di apa tadi itu ada 0, nih berarti kan ada latihan ini ya. Oh dia harusnya threshold-nya lebih dari 1 nih kan gitu nih. Ya, karena angkanya ini kan lebih dari 10-an ya. Mungkin begitu mikirnya. Ya. Taunya itu, tau atau toleransi kita menerima atau tidak, batas ambang itu juga perlu latihan ya. Gimana menentukan taunya? Kan gitu. Kapan itu boleh dipilih senilai itu? Atau ya kalau tadi itu sekitar kurang 1, ini lebih dari 1. Nah, ya. Itu banyak jam terbang. Jam terbang data atau coding. Oke, terus ini juga misalnya data iris ya, makanya kenapa ini ada face recognition, ada finger recognition gitu ya. Berarti dia true, berdasarkan face dia true, berdasarkan iris ya false. Nah, kalau ini dipandang tentang satu orang, berarti apa kesimpulannya? Jangan-jangan ini dari 2 orang yang berbeda gitu, sekalipun apa? Face-nya sama, fingernya sama, irisnya beda. Ya, ini menarik ya. Jadi irisnya itu apa? Mata pupil mata itu ya. Itu beda. Padahal mereka harus menjadi sebuah informasi biometrik yang tepat, yaitu harus accepted semua gitu kira-kira. Ya. Nah, terus yang diatur apa biar bisa diterima nih threshold-nya. Threshold-nya nih kadang-kadang perlu diatur nih gitu kan biar diterima ya. Ya, misalnya apa nih? Ijazah palsu atau tidak. Ya toh. Jadi kan apa biometrik dari itu ya? Foto ya, foto kan? Ya, foto. Susah juga ya foto karena foto dulu dengan foto sekarang apakah menyangkut ya ada mungkin pengenalan foto itu sampai pada matanya punya apa matriks tersendiri misalnya gitu ya. Terus face-nya juga tentunya matriks tersendiri dan seterusnya ya. Sehingga pembuktiannya itu secara biometrik ya terhadap foto. Jadi bukan dari ijazah tapi foto. Kemudian mungkin tanda tangan bisa juga ya, nggak tahu ya kalau tanda tangan. Oke. Oke, latihan mahasiswa ubah threshold untuk masing-masing sistem, apa pengaruhnya pada hasil accept or reject. Ya. Jadi ini tingkat paling sederhana begitu, atau mungkin juga ya bisa diatur lagi tadi berapakah tau supaya iris diterima gitu kan. Berarti ini kan 0,3 ya. Mana iris? Homing distance 0,375 kan lebih besar nih, lebih besarnya dikit. Berarti dibikin 0,4 selesai kan? Jadi accepted kan? True. Ya, bisa jadi begitu. Sehingga menyatakan jadi dalam sebuah algoritma itu tetap ada peran manusia di situ. Ya, ada peran manusia. Jadi supaya menjadi terbukti apa
berbeda, begitu ya itu tadi taunya yang diatur. Taunya yang diatur. Jadi tidak asli dan tidak asli, ya, merujuk pada orang yang berbeda misalnya, ya. Ada peran manusia, kita bisa lihat, ya toh? Di sini, yaitu taunya. Nah, penting ini ya. Jadi agak sulit untuk diperdebatkan kalau kita hanya sekilas bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Ya, karena itu bisa diatur parameternya. Susah kan? So, ya sebetulnya kita mahasiswa S2 bisa juga sih membahas isu-isu yang terkini yang terkait dengan keaslian data, kemudian gimana sih kita pembuktiannya gitu ya. Misalnya sampai ada anak muda yang meyakini bahwa hasil yang diperoleh terbukti, misalnya kalau itu ijazah tidak asli, misalnya dia yakin dengan berani, ya. Nah itu berarti ada kajian, tidak sekedar seperti ini ya, ada kajian yang lebih dalam yang kita nggak tahu. So saya tadinya nggak tahu kata iris tadi ya, iris data iris, yang saya tahu data tentang bunga ya, bunga iris gitu berdasarkan kelopaknya gitu ya. Itu dipelajari ada 3 jenis data iris. Nah itu ternyata ini beda ya, itu terkait dengan data iris mata. Ya, iris di sini adalah bagian mata, cincin berwarna sekitar pupil. Ya, diperoleh lewat citra mata atau iris images, biasanya grayscale dengan resolusi tinggi. Ya, itu yang disebut biometrik iris. Ya, kita bersyukur nih ya, mata kuliah ini kita pelajari. Jadi teman-teman nanti perlu membuktikan hal ini ya, atau dengan kerjasama dengan hukum atau dengan kepolisian atau ya yang terkait dengan hal-hal seperti ini bisa disosialisasikan misalnya. Ya, ini penting juga ya, kita bisa masuk untuk sharing pengetahuan ini bahwa ini bisa dipelajari ya. Kemudian tentu sudah ada algoritma yang sudah beredar atau perangkat yang sudah ada mestinya. Ya. Mungkin Harveli bisa cek ya untuk yang terkait dengan keamanan misalnya ya. Untuk pintu misalnya itu gimana ya caranya ya, kita pasang, kita jebol dan hanya bisa dibuka oleh fingerprintnya saya misalnya ya. Ini kan bahaya ya. Kalau hanya bisa dengan saya saja. Digunakan untuk keamanan biometrik, akses kontrol, bandara dan perbankan ya, keamanan. Oke, jadi nanti kalau iris flowers ini ya, iris setosa, versicolor dan virginica. Biasanya kita mengurusi tentang mencermati panjang atau lebar sepal dan petal ya, klasifikasi jenis bunga. Jadi ini bukan biometrik manusia, tapi bisa dipakai untuk mesin learning dasar. Ya, ternyata kalau bunga tadi saya katakan kalau dengan tumbuhan, dengan hewan, bisa nggak itu ya sebagai data biometrik. Nah ini ternyata kalau tumbuhan ya bukan biometrik manusia. Jadi kita pakai mesin learning biasa aja nggak apa-apa gitu katanya ya. Jadi idenya begitu ya. Jadi walet mungkin karena tapi bukan biometrik manusia ya, apakah juga bisa dengan kosakata di sini ya, kekasannya atau keunikannya atau ketunggalannya di mana sarang walet itu dari satu sarang walet tertentu gitu ya. Misal apakah mungkin bisa dikombin keilmuannya ya, silahkan untuk dicermati. So, oke. Nah, apa mainannya dalam waktu yang pendek ini ya? Ini ada berbagai dataset. Cassia Iris Image Data V, saya pernah masuk ya, yang ada sementara saya
yang berhasil di bagian yang ini, Cassia iris interval. Yang iris Afrika dataset itu belum. Kemudian ada ND iris itu ya, iris sec ground truth database Hamsat. Ini kalau diklik bisa sih, gitu ya. Ini diklik open hyperlink itu bisa. Jadi silahkan teman-teman untuk mencermati. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Karena datanya itu sudah apa namanya tersusun dengan baik. Kita tinggal menerapkan pengetahuan kita di data ini. Jadi nggak perlu pre-processing atau ngoleksi data lagi gitu ya. Untuk proses pembelajaran silahkan pakai data-data yang ada. Nah, contohnya begitu, sehingga terus apa yang harus dilakukan? Bagian terakhir ya, itu prakteknya ya, di download sudah. Terus ini contohnya bagaimana menghitung ya untuk antar data satu dengan gambar yang pertama, gambar kedua. Nah, ini karena tentunya terkait dengan lokasi data kita ya, silahkan disesuaikan. Nah, ini contohnya ya. Ada 2 gambar saja yang berbeda. Nah, terus saya bermain di sini. Bagian yang terakhir, teman-teman bisa juga mengakses ya. Nah, kemudian mengembangkan sendiri ya. Iris Cassia mini project ini ya. Jadi karena kuliah ini project sebetulnya tatap mukanya sedikit, atau ada yang interest ke rumah sakit, nah tesisnya gitu ya. Nggak perlu di kuliah banyak-banyak, ketemu di lab untuk mendiskusikan ini. Nah ini mini project itu, terus nanti kalau di running lama ya. Ya ini contoh saya menuju ke direktorinya ya, seperti biasa. Ke drive-nya, kemudian ke directory ini ya, biometric intelligence, Cassia interval, terus ke orang pertama ini ya. Ini orang pertama, 001 itu orang pertama ya. Terus di situ itu ada berapa gambar. Nah, di situ kan latihannya ada anggaplah 3 gitu ya. Anggaplah 3 dari satu folder tersendiri ya. Ini mana tadi? 00 T1 pre-proses iris 1 iris 2, terus nah ini contohnya seperti ini. Yang artinya ini sudah tadi kan ya dibinarkan ya. Tadi kan janjiannya begitu ya. Harus dibinarkan. Ya, gambar yang sesungguhnya mana? Foto yang sesungguhnya. Kok banyak semut, apa sih? Sesungguhnya mana tadi? Oh, sudah di sini ya. Nah, ini ya. 001 kita lihat yuk. 001. Ini ekstra ke sini agak lama. Ini drive saya sampai saya langgankan supaya lebih banyak daripada saya pindah-pindah data kan ya. Mending terima bayar yang murah ya. 001. Ya, ini kita buka. Ya, untuk mengenali ya datanya dilihat ya, datanya apa, jangan langsung diolah ya. Ya, ini data iris, right. Yang ini kan di sini ada file-file yang lain ya. Ini kita dari kulit putih atau Eropa ini matanya ya. Seperti itu. Ya. Enak ya. Saya berharap tuh kuliah kita tuh juga
menyediakan data-data untuk pembelajaran. Nah, itu sudah kita lakukan untuk walet. Nah, nih. Ya, banyaknya kayaknya sama. Kalau banyaknya nggak sama ya pembedaannya dipotong gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh ngambilnya hanya 3 gitu ya. 3 terus dihitung ya pakai Hamming distance karena sudah dibinarkan itu Hamming distance. Jadi kalau belum dibinarkan ya seperti tadi pakai Euclid atau cosine gitu ya. Ini karena dibinarkan karena data iris harusnya begitu gitu ya. Jadi harus pakai biner dulu. So same accepted hasilnya true. Difference accepted true. Apa sih? Karena bentar. Matching Hamming distance terus antara T1 dan T2. T1 dan T3 ya. T1 dan T3 ya. Itu berbeda gitu ya, dianggap berbeda. Nah, terus seperti biasa perbedaannya atau kesamaannya diukur dengan matriks yang lain gitu ya. Teman-teman perlu memahami ya. Jadi karena itu tadi kalau nanti ada data banyak berarti kesimpulan kesamaan atau ke tingkat perbedaan pakai metrik ini ya. False accept rate dan false reject rate. Itu VAR dan FRR gitu ya. Nah, contoh hasil joint pairs ini artinya dia membandingkan ya dari jarak antar kelas yang sama. Ini dari kelas yang berbeda. Anggapannya begitu ya. Untuk mengenerate pengetahuan kan diberikan. So, nah terus sifar berarti ini teorinya perlu ya dari ini teori tentang ini. Rata-rata ya rata-rata dari keberbedaan ini dengan threshold yang dipilih begitu ya. Jadi min ini tuh kalau mau nganu matematikanya gimana sih gitu ya. Jadi kalau suruh nerangkan matematikanya harusnya bisa, ada ini toh, ada ChatGPT. Saya begini, terus matematikanya bagaimana untuk ekspresi ini gitu ya. Misal begitu ya. Artinya apa itu VAR, apa itu ini FRR ya toh. Nah, threshold ini dalam contoh impostor itu dinotasikan demikian. Genuine dinotasikan itu ya toh. NP-min artinya ini ya. Jadi ini berarti nuliskan rumus matematikanya ini. Nah, gitu ya. Terus saya belum selesai berarti ya nulisnya belum lengkap. FRR harusnya ini. Gitu. Ya. Ini yang penting disisipkan di atas dari hasil yang kita peroleh. Ya, artinya hitung rata-rata dari kejadian genuine jaraknya lebih besar threshold kasus ketika orang sama salah ditolak. Ya. Ini semacam kayak confusion matrix gitu ya, tapi ini lebih pada bukan matrix tetapi pada single value ya parameternya. FRR itu juga begitu ya. N-gen jumlah pasangan genuine ya. Jadi VAR proporsi impostor yang salah itu diterima. Impostor tadi apa? Jarak antar data yang di kelas yang berbeda itu
Salah tapi diterima, yang salah diterima, ya. Impostor yang salah diterima, proporsi jonin yang salah ditolak. Agak susah kalimatnya ini ya. Tapi mungkin dengan melihat contoh kita bisa dari coding bisa dipahami. Bolehlah ini nih ya. Mau saya buatkan contoh ini cara belajar seperti itu ya. Diberi contoh numerik data kecil impostor ini. Apa itu impostor segini tadi? Ya, dari kelas yang berbeda jaraknya Hamming itu dari orang pertama 0,2 ya. Apa itu? Bisa jadi ini data iris itu kan tadi R itu ada beberapa gambar, left beberapa gambar, tapi itu kan orang satu. Yang right dan left itu berbeda kan, berarti beda kelas kan, karena satunya right satunya left, misal begitu. Nah, jarak antar gambar right dan left ya itu impostor yang dibicarakan. Tapi jarak antar gambar dalam right saja itu genuine, gitu maksudnya. Nah, kan kalau ada berapa gambar itu ya? Kalau ada berapa? 3, berarti kombinasi 32. Jaraknya, jadi kita bisa peroleh. Nah ini misalnya diberi seperti ini saja. Ya, genuine berarti ini jarak dari antar data itu yang sama jadinya gini. Thresholdnya sama-sama dipilih 0,3. Terus ya begitu ya, dikasihkan hasilnya, kemudian diberi penjelasan ya, hitung var-nya, terus ditulis tadi ya 0,33 ya, ini supaya lebih cepat ya. So impostor 0 hitung var mana tadi, data contoh udah jam 8. Impostor 0, maksudnya impostor yang ke-1 ini ya, data ke-1 0,2 dibandingkan dengan threshold ya. Itu dia dengan 0,2 dengan ya 0,2 impostor. Jadi kita nggak bandingkan lagi ya. Yang bandingkan itu tadi Hamming. Ya, ini dengan threshold dengan 0,3. Berarti kan harusnya dia lebih kecil ya toh. Lebih kecil terus ditandai salah diterima, tapi diterima gitu ya. Dia impostornya data yang kedua 0,5. Lebih besar dari threshold 0,3 gitu, sehingga dia 0 ya, karena lebih besar. Di sini juga begitu 0, sehingga yang dipilih hanya yang ini saja, yang memenuhi syarat gitu saja ya. Oh ini less than 0,3 gitu, daripada salah diterima itu kan kalimatnya agak nggak enak ya. Seharusnya kan ini memenuhi batas threshold, kurang dari threshold gitu saja sebetulnya. Nah, kalau kurang dari threshold itu dinilai 1 gitu. Lebih dari threshold dinilai 0. Nah, itu kira-kira pemahamannya. Sehingga ini 1 plus 0 plus 0, sepertiga 0,33. Ya. Ya, kemudian FRR ya, ini juga kurang dari threshold. Ya, 0. Kan? Betul tak? Genuine 0, berapa? Ini karena antara genuine dan impostor itu sebaliknya ya, maka notasi di sini nih ya berbeda ya. FAR dengan FRR ini seperti confusion matrix, bikin bolak-balik ya. Semoga dipahami mahasiswa ya. Ya, ini false rate rejection. Ini false acceptance rejection ya. Jadi kalau di sini kecilnya dia 0
ya, masih bisa diakomodir. Kalau di sini 0,25 lebih kecil juga 0, sebaliknya kalau lebih besar tuh salah ditolak. Nggak enak ya. Sehingga nilainya 0,3. Hasil akhir sama gini. Jadi apa artinya? Apa artinya gitu ya? Nah, ini sama VAR sama FRR seperti itu. Kesimpulannya apa ya? Ini coba ya dituliskan. Gini kesimpulan apa? Kesimpulan apa? Ya, terhadap 2 ID tadi. Ya, kan 2 ID ya. Oke, mari kita tarik ya interpretasinya. Semua pasangan impostor orang berbeda sepertiga kasus salah diterima sebagai cocok. Threshold ini terlalu longgar karena masih ada impostor yang lolos. Ya, begitu. Jadi dianggap dalam hal ini dianggap datanya dianggap benar gitu ya. Ini sepertiga kasus salah diterima sebagai cocok. Ya, irisnya cocok. Semua pasangan genuine orang yang sama, sepertiga kasus salah ditolak. Jadi thresholdnya cukup ketat sampai ada genuine yang gagal diverifikasi. Jadi untuk 2 ID tadi, nah ya, impostor dan genuine threshold ini belum optimal karena tingkat kesalahan masih tinggi di kedua sisi. Nah, hal-hal seperti ini nih kemudian menjadi diskusi ya, bagaimana kita mengatur threshold dan seterusnya itu ada di sini ya. ROC curve. Nah, kan teman-teman pernah tahu mempelajari ROC curve. Ya, itu ada di sini. Mana itu? Silahkan dicermati ya. ROC curve. Nah, ini ya. False accept rate sama true accept rate. Ya, apa hubungannya? Kemudian ya, bagaimana pertanyaannya apa tuh? Tadi threshold itu kan kita atur suka-suka nih, gitu ya. Tapi suka-suka juga harus punya aturan. Nah, nggak bisa suka-suka berarti ya. Punya aturan yang menyebabkan hasil yang diperoleh itu masuk akal. Nah, disitulah kemudian ada diskusi di sini. Threshold yang bagaimanakah yang memberikan keputusan terbaik? Itu yang disebut trade-off, ya. Kasus trade-off. Trade-off. Jadi, nah ini, memilih posisi ya. Posisi seberapa threshold bisa ditetapkan karena ada VAR, ada FRR gitu ya. Ya, di situ dengan menggunakan ROC curve. Nah, ya silahkan teman-teman mencermati, tentunya untuk pertama kali ini agak terlalu banyak mungkin, tapi kira-kira garis besar kuliah biometrik itu bisa dipahami begitu, dan manfaatnya cukup luas, bahkan akan terus berkembang ya, sehingga teman-teman saya dorong untuk juga masih bisa memanfaatkan keilmuan ini nantinya di tempat kerja. Untuk itu dipersilahkan mungkin sebelum ditutup, any comment silahkan. Wah ini sulit, wah ini begini, atau pakai data apa-apa, silahkan berkomentar sebelum meninggalkan ruangan ini, atau sudah dapat ide dasarnya dari keilmuan ini ada biometric intelligence itu tentang apa begitu, sehingga nanti kalau menghadapi kuliah oleh Prof. Didit, Prof. Adi, Pak Surya nggak terkejut gitu ya.